biasanya ialah mengangkat derajat wanita agar sederajat dengan kaum laki-laki. Kegigihan yang dilakukan oleh Era Kartini terus berlanjut hingga semasa akhir hidupnya di usia 25 tahun. Era Kartini juga mengajarkan kita bahwa kecerdasan otak sajalah tidak berarti bagi segalanya. Era Kartini memiliki karya yang sangat terkenal yaitu buku Habislah Gelap Terbitlah Terang. Selamat Hari Kartini untuk kalian perempuan yang paling hebat. Lahir dari keluarga ningrat namun tidak membuat ia termanjakan. Buah pikirnya selalu haus akan ilmu pengetahuan dan selalu gelisah melihat penindasan. Meski sudah memasuki masa pingitan di usia 12 tahun, Kartini tidak pernah berhenti belajar. Kegemarannya membaca membuat Kartini tumbuh menjadi seseorang yang kritis. Dengan kemauannya yang keras, Kartini selalu memperjuangkan sesamanya untuk mencapai persamaan, kebebasan, dan kemerdekaan. Menara Kartini, perempuan tidak dapat pendidikan layaknya pria, kecuali mereka merupakan keturunan bangsawan. Tapi hal itu hanya bertahan hingga mereka umur 12 tahun. Karena menurut tradisi Jawa, umur 12 tahun perempuan sudah harus di rumah hingga mereka menikah. Namun Kartini tetap memiliki cita-cita untuk mendapatkan haknya, untuk mengenyam pendidikan layaknya seorang pria. Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Nama lengkap Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Dijojo Aniningrat. Mengenai sejarah R.A. Kartini dan kisah hidup Kartini, ia lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan. Oleh sebab itu, ia memperoleh gelar R.A. Raden Ajeng di depan namanya. Gelar itu sendiri, Raden Ajeng, dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Jika sudah menikah, maka gelar yang dipergunakan adalah R.A. Raden Ayu menurut tradisi Jawa. Kartini lahir di kota Jepara, Hindia Belanda pada tanggal 21 April tahun 1879. Beliau meninggal di kota Rembang, Hindia Belanda pada tanggal 17 September tahun 1904 pada umur yang ke-25. Beliau lahir di era penjajahan di mana tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan pada masa itu, perempuan tidak boleh pergi ke sekolah ataupun bekerja. Banyak orang beranggapan bahwa tugas perempuan itu cukup tinggal di rumah dan melayani suaminya. Dari situlah pemikiran beliau terhadap berbagai masalah termasuk pernikahan paksa, poligami bagi perempuan Jawa kelas atas, dan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Menurut saya wanita milenial itu ialah wanita yang paham teknologi, percaya diri, berekspektasi tinggi, serta memiliki pikiran yang telah dicerdaskan dan memiliki pandangan yang telah diperluas sehingga tidak sanggup lagi hidup dalam dunia nenek moyangnya. Masa kini sangatlah jauh berbeda dengan kondisi wanita masa lalu. Sekarang, wanita sudah merasakan kebebasan atas hak-hak yang diperjuangkan pada masa lalu, di mana masa kini wanita telah merasakan kesempatan untuk bersaing di kancah publik. Sudah banyak wanita karir dan ibu rumah tangga yang sudah menguasai berbagai keterampilan. Di era modern ini, emansipasi wanita memang telah mengalami pergeseran makna. Hanya saja kebanyakan wanita masih belum paham bagaimana cara untuk menerapkan emansipasi wanita ini dengan langkah yang nyata. Jika dulu Kartini berjuang agar wanita mendapatkan haknya, kini emansipasi wanita dapat diwujudkan dengan langkah-langkah yang lebih mudah. Salah satu wujud sederhana dari emansipasi wanita ini yaitu tidak menggantungkan diri kepada siapapun dan belajar lebih mandiri. Milenial Indonesia bisa menjadi tombak terdepan untuk mengatasi permasalahan lingkungan kerja maupun tempat lainnya. Bermodal pengalaman dan pendidikan, para milenial, khususnya perempuan, tentu punya sikap dan jadi pemberi perubahan soal ketimbangan gender. Wanita milenial zaman sekarang sudah tidak lagi bisa dikatakan sama dengan zaman dahulu. Karena wanita zaman sekarang sudah mulai percaya diri, memiliki harapan yang tinggi, dan bekerja keras pada pencapaiannya. Untuk itu bagi semua wanita, jangan pernah menyerah jika kamu ingin mencoba, jangan biarkan penyesalan datang, karena kamu selangkah lagi untuk menang. Selamat Hari Ara Kartini, salam untuk semua wanita di seluruh Indonesia.